Segala persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, biar kita mau tinggalkan sejenak. Kita mau memfokuskan tujuan kita saat ini. Kita mau datang pada Yesus, memberikan kemuliaan bagi Dia. Sang Raja, haleluya. Kemuliaan bagi Dia. Kesempatan yang indah ini Tuhan masih bisa kami peroleh. Dengan kasih kemurahan Yesus kami berkumpul kembali di tempat ini. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Layakkan setiap mulut lidah kami Tuhan, untuk kami mau memuji memuliakan nama Raja kami Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuliakan ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk. Haleluya. Pada sore hari ini kembali kita dipertemukan di tempat ini, bukan bertujuan untuk bertemu saudara-saudara kita, namun pada sore hari ini kita datang ke tempat ini mau membawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Sebenarnya pelangi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namun kau yang berikan dan kau yang
memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Seindah pelangi, seindahnya pelangi. Haleluya. Seindahnya pelangi. Haleluya. Kau yang terindah. Kau yang terpegang. Dan semua obat yang menarik pecah. Dan bumi-mu bergoncang. Engkau yang selalu setia. Haleluya Tuhan. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tahu dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu sekali lagi. Sungguh nyata kasih Tuhan. Nyata kasih-Mu. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tahu dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu hanyalah untukku. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hati kami, segenap hatiku hanyalah untukmu. Masih bersuka untuk memuji Tuhan. Masih bersuka untuk memuji Tuhan. Sekalipun dunia mengguncang iman kami, sekalipun dunia mengguncang iman kita, kita mau tetap percaya dan tetap semangat. Kita mau datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di hadapan Yesus, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kebaikan dengan hati bersungguh, kebenaran berantaranya dengan hati bersuka.
Bila di segala musim kehidupan kita mau tetap bersyukur. Amin. Mungkin di antara kita semuanya sudah mendapatkan berkat, kiranya boleh membagikannya melalui kesaksian kami berikan waktu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Pertama-tama saya mengucap syukur kalau saat ini saya boleh ada. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya mengucap syukur terutama tidak terasa anak saya sudah 5 bulan ya PKL di Surabaya. Tuhan terima kasih kalau Tuhan masih memelihara Felix. Di saat 6 bulan ini memang Tuhan sedang menguji saya ya, dimana di dalam usaha saya Tuhan benar-benar menguji sekali buat saya. Tapi puji Tuhan semuanya itu bisa saya lewati dengan penuh sukacita ya. Memang saya akui selama 6 bulan ini begitu berat sekali ya. Di saat saya ditinggalkan oleh anak saya untuk PKL, begitu banyak percobaan yang saya alami. Sepertinya Tuhan benar-benar menguji iman kesetiaan saya di dalam usaha saya. Banyak sekali orang melihat dari kacamata luarnya enak ya, tapi mereka tidak tahu ya gimana kerja keras saya. Ya itulah dunia ya, manusia ya. Mereka melihat enak lalu ya, wes begitulah ya saudara ya. Tapi saya percaya apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, semua tetap ada aturan di dalam rencana Tuhan ya. Saya percaya meskipun orang lain mungkin secara bisnis ada yang tidak senang melihat saya maju, ada yang mungkin tidak senang ya mereka dengan segala macam tanpa kita percaya nggak percaya ya, seperti firman Tuhan Pak Eko, mereka mengambil ya jalan pintas ya untuk menghancurkan ya, mungkin untuk apa ya, saya merasakan gitu ya di toko. Kayaknya Tuhan sedang menguji saya di mana saya harus berperang melawan musuh-musuh saya, bukan secara manusia terlihat gitu ya, tapi seolah-olah kayaknya iblis benar-benar bekerja gitu ya, ingin mencoba untuk berusaha menghancurkan, untuk morat-marit gitu loh ya, maksudnya untuk supaya kami hancur, kami tidak kompak gitu loh. Saya merasakan itu, tapi saya percaya percobaan yang saya lalui selama 6 bulan ini begitu berat, tapi puji Tuhan semua boleh saya lalui dengan penuh sukacita. Tuhan selalu mengajarkan kepada saya untuk saya tetap belajar untuk tidak apa ya terpancing ya. Selalu saya setiap ada masalah saya selalu tetap untuk tidak terpancing untuk emosi, tidak terbawa arus untuk emosi, dan saya berusaha diam tapi saya bertindak gitu ya. Setiap perkara yang terjadi di dalam bisnis saya, di dalam rumah tangga saya tahu ya iblis selalu ingin apa ya, mau menghancurkan kehidupan rumah tangga saya, keharmonisan saya, bahkan dengan karyawan gitu ya. Tapi saya percaya saya tidak boleh kalah dengan iblis ya. Saya harus tetap sukacita ya. Saya berusaha. Kalau saya marah, saya emosi, saya apa ya, seolah-olah saya seringkali gitu dapat apa ya, dapat kayak teror gitu ya, yang membuat saya ngerti gitu loh, iblis ingin membuat saya supaya saya pikiran saya banyak kacau, terus saya jadi sakit, saya lemah. Maka itu saya nggak mau, saya harus selalu lawan ya, saya harus sukacita, saya harus menjaga imun saya supaya nggak sakit gitu loh. Sebab musuh saya suka kalau saya sampai sakit, saya nggak ada itu loh ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menguatkan kami. Sekali lagi saya boleh ada di tempat ini benar-benar oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Boleh saya lewati bukan karena saya bisa, saya mampu, tapi semua karena Tuhan. Kami yakin ya, mereka punya uang, mereka bisa menghancurkan saya dengan uang, tapi saya punya iman. Itu ya yang saya miliki ya. Saya punya iman, pasti Tuhan akan menolong saya. Dimana saya mulai jatuh tergeletak, Tuhan selalu mengangkat saya. Itulah yang menjadi kesaksian saya. Biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi
kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk tetap setia melayani Tuhan meskipun apa keadaannya. Tetap kita semangat. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita boleh lakukan dengan tanggung jawab. Itulah yang menjadi kesaksian saya. Terima kasih. Puji Tuhan, satu kesaksian yang menyimpulkan bahwa ketika kita mengimani kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, ketika kita mempunyai iman bahwa Yesus selalu menyertai setiap kehidupan kita, kita percaya sekalipun perbuatan iblis, perbuatan manusia yang tidak suka dengan keadaan kita, percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Amin. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Sehingga terciptalah lagu yang lagi ngetren sekarang ini. Gusti Yesus kau dibanding-bandingkan. Terciptalah lagu seperti itu juga. Mungkin pujian itu bisa menjadi berkat bahwa Yesus yang kita sembah tidak bisa kita banding-bandingkan dengan apapun yang kita punya. Amin. Biarlah dengan keadaan apapun yang kita alami saat ini, kita mau tetap percaya bahwa Yesus akan selalu menolong kita. Mari kita tetap bersyukur. Kita mau bangkit berdiri.
ini kita mau tetap bersyukur karena apa yang dibuat Tuhan pada kita, sekalipun berawal dengan masalah, sekalipun berawal dengan kesedihan, kita percaya bahwa Yesus membungkus hadiah kita dengan sebuah masalah, sehingga kita membuka hadiah itu, kita akan menerima sebuah keindahan di dalamnya. Bila itu kita imani pada saat hari ini, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Berkata firman Tuhan mungkin tidak bisa kita ubah, tapi mujizat yang ada di firman Tuhan sanggup mengubah setiap kehidupan kita. Perkataan firman Allah mampu merubah setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Jalan selalu jalan tak selalu. Haleluya. Oleh setiap hati kami, namun kami mau tetap percaya. Percaya selalu indah di
Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Biar kita mau mengimani bahwa benar penyertaan Tuhan itu akan selalu sempurna pada akhirnya. Kita cukup bersabar. Kita hanya cukup untuk bersabar menjalani setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Selagi kita mau bersabar, kita mau tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap memegang tangan kami, kita tetap memegang tangan kita. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak musuh yang tidak suka dengan kebenaran kita, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan apapun. Kita bangkit berdiri dengan perlahan. Kita pujian ini dengan penuh penyembah. Jangan sedang berselang Yesus, oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pernyataan yang
tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semuanya berkat kasih karunia saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampunilah segala dosa dan perbuatan kami Tuhan. Ampunilah segala pikiran kami, hati kami, perilaku kami yang tidak sepenuh dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ampunilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan belajar sebagai dari firman Tuhan Yesus. Kiranya Kau urapi hati kami, Kau urapi iman kami supaya setiap firman yang keluar dari hamba ini Tuhan dapat memberkati kami. Kiranya Kau juga mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan Yesus. Kau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan hadir pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang beserta kami, Engkau yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Tuhan. Kedinginan saudara? Dingin ya? Iya. Tadi di belakang sana lompat-lompat, sekarang gerah di sini. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik ya saudara. Amin. Iya, saudara dan saya bisa ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Coba saya tanya, tadi siapa yang kehujanan berangkatnya? Tidak ada? Haleluya. Sekarang hujan deras saudara. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Amin. Karena ingin melihat setiap anak-anaknya untuk datang ke gereja. Tuhan rindu saudara untuk datang dan merasakan kasih-Nya. Saudara saat ini benar-benar merasakan kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya teringat saudara ketika pelosok banjir ya saudara ya. Ya, siapa di sini rumahnya yang kemasukan air waktu pelosok di depan itu banjir? Siapa di sini saudara? Haleluya. Iya, saudara, gereja juga sudah masuk di situ ya saudara. Tapi tidak sampai masuk ke gereja, masuk di latarnya saudara. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingat di situ hujan deras sekali. Hujannya deras, hanya beberapa jam ya saudara, beberapa jam. Tidak sampai 5 hari ya saudara ya hujan itu. Tidak sampai, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya beberapa jam bisa membuat banjir. Pelosok banjir saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ketika kita flashback ke belakang, ketika zamannya Nuh, itu hujan berapa jam? Cuma beberapa jam udah banjir. Bayangkan kalau hujannya 150 hari. Keren. Oh, enggak usah 150 hari itu manusia dimusnahkan. Ini hujannya 40 hari 40 malam. Kelep saudara. Keren saudara ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang busur di langit. Kalau saudara ingat busur di langit, pasti teringat Nuh, pasti teringat air bah, ya kan? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan berdasari firman Tuhan dalam Kejadian pasal 9. Kita buka sama-sama ya. Kita buka sama-sama Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 13. Kalau sudah menemukan, katakan amin. Oh, ini sudah. Nah, kita akan membaca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. 13. Busurku kutaruh di awan supaya
itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan amin, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita teringat perjanjian, nah ini Bapak Ibu yang sudah menikah, ketika berjanji di depan altar, nah mengikat satu dengan yang lainnya. Pasti terkadang kita memakai cincin. Kuikat engkau sebagai suamiku. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, kalau menikah kita mau mengikat perjanjian. Perjanjian itu seperti ini ya, mengikat satu dengan lainnya. Kalau perjanjian hanya seorang bagaimana? Tidak bisa ya saudara. Perjanjian itu ada pihak pertama, ada pihak kedua. Nah saudara, seperti halnya dalam Kejadian 41 ayat 42 juga saudara. Di situ juga Fir'aun menanggalkan cincinnya dan mengadakan perjanjian bahwa Yusuf yang akan berkuasa. Nah saudara, kita melihat suatu perjanjian. Di sini keren sekali. Di sini Allah mengatakan busurku akan kuletakkan di awan. Nah, kalau kita berkata busur, apa sih busur itu? Saudara tahu ya busur ya? Tahu busur? Busur itu, iya betul sekali. Yang alat untuk membidik itu, mau panah. Iya. Kalau anak panahnya itu yang ini loh, kayak tombak itu saudara. Nah, yang busur itu alatnya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, busur itu adalah alat untuk membidik target. Nah, kalau biasanya zaman dulu busur itu dipakai untuk berperang. Busur itu dipakai untuk berperang. Ada musuh, busurnya dipakai. Anak panahnya melesat, langsung kena targetnya. Nah, saudara, di situ ada busur. Ketika ada busur, ada panah, pasti ada yang pemanahnya. Nah, ketika kita belajar lebih lagi, pemanahnya ini adalah Allah. Pemanahnya adalah Allah. Nah, saudara terkasih, dan pemanahnya ini meletakkan busurnya di awan sebagai perjanjian. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa kok busurnya yang diletakkan di atas awan? Kok bukan lainnya? Tanganku kuletakkan di atas awan, atau yang lainnya? Sehelai rambutku kuletakkan di atas awan, atau yang lainnya? Kenapa kok busurnya Tuhan yang diletakkan di atas awan? Nah, kita mau belajar sama-sama saudara. Kemarin saya ini sedikit berdebat dengan Pak Gembala. Nah, dikatakan busur. Di dalam Alkitab di situ busurku, kunya itu adalah Allah. Busur, kita tahu itu busur. Tapi kalau di dalam ditarik di terjemahan baru, itu dikatakan pelangiku. Ketika kita mau ambil dalam Bible-nya versi Inggrisnya itu busur. Kalau kita ambil dari bahasa Ibrani-nya itu hesed, busur juga. Nah, saudara, ketika kami belajar berdebat antara busur atau pelangi, kita temukan sesuatu hal yang menarik, saudara. Jadi, kenapa kok busur itu yang diletakkan di awan? Kenapa bukan yang lain? Nah, ini saudara, ternyata busur itu akan menjadi pengingat. Busur itu akan menjadi pengingat. Nah, dikatakan nanti di ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kalau kita naik satu tingkat, ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku Allah akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Jadi saudara yang terkasih Tuhan, kejadiannya ini
manusia ini bejat, saudara, rusak, jahat sekali. Maka murkalah Allah. Dikatakan Allah menyesal telah menciptakan manusia. Nah, ini saudara, kenapa busurnya? Ternyata ini untuk perjanjian yang pertama. Yang kedua, untuk mengingatkan Allah bahwa tidak akan memusnahkan manusia lagi. Kenapa? Karena ini loh, ketika zaman dahulu berperang dengan memakai busur, jadi Allah itu memerangi manusia. Allah memerangi manusia kecuali Nuh sekeluarganya, karena Nuh mendapat perkenanan Allah. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dahsyatnya ketika Allah berperang melawan manusia, dimusnahkan semua satu bumi. Oleh sebab itu, ketika busurnya diletakkan, Allah tidak akan memanah lagi. Allah, maksudnya itu adalah Allah benar-benar memutuskan permusuhan dengan manusia. Tidak gitu-gitu lagi, karena Allah menyesal sudah memusnahkan manusia. Pertama Allah menyesal telah menciptakan manusia, selanjutnya Allah menyesal sudah meluluhlantakkan bumi. Nanti kita akan ada di sini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah anak panahnya Tuhan. Suatu saat nanti manusia bisa dimusnahkan, bukan dengan air bah lagi. Mungkin nanti api itu yang akan keluar. Jadi air bah itu saudara, jadi Allah itu membuka tingkap-tingkap langit dan mengalirkan laut. Jadi laut, kalau sekarang kan, kalau saudara pergi ke laut, maju ke pantainya gitu, ada ombaknya, kakinya kena air, lalu airnya kembali lagi, ya kan saudara? Nah, ketika mundur lagi, ternyata ada ombak yang lebih gede lagi. Airnya kena kaki kita lagi, tapi kembali lagi. Nah, ketika air bah, laut ini benar-benar dibuka. Intinya itu air laut itu meluap. Sumbernya meluap semua, saudara. Itu air bah. Tetapi ketika Tuhan murka, Allah murka, bisa saja api yang ada di dalam bumi yang akan keluar. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau banjir, tanah longsor itu kita lihat itu pekerjaan manusia, saudara. Tetapi kalau tsunami, nah tsunami, berbicara tentang tsunami, saudara, saya teringat tadi Pak Gembala katakan Indonesia itu akan terkena tsunami setinggi lebih dari 20 meter. Tinggi kita berapa, saudara? Tingginya 20 meter. Dan tsunami ini beda dengan air bah. Air bah bisa menutup semua permukaan bumi. Ketika Nuh naik di atas bahteranya itu kan, terombang ambing di situ. Nah, ternyata tidak ada tempat daratan sekalipun, tidak ada. Luar biasa, saudara. Kita akan terus, saudara. Berikutnya, kenapa Nuh ini kok disuruh buat bahtera, saudara? Bukankah Allah itu hebat? Allah itu maha kuasa. Kalau ingin meluluhlantakkan bumi, tinggal diambil aja loh Nuhnya, keluarga diambil, disingkirkan di awan-awan, lalu dimusnahkan bumi, baru Nuh diletakkan lagi. Nah, kami belajar sungguh luar biasa, suatu hal yang menarik, saudara. Kita bertanya-tanya, kenapa ya Allah tuh nggak nyolot aja Nuh, dihancurkan buminya, dibikin bumi yang baru diletakkan Nuh kembali. Nah, ternyata saudara, ketika Nuh memiliki anak Sem, Ham, Yafet itu umurnya 500 tahun. Nah, ketika kita belajar, ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan,
Nuh itu membangun bahtera selama 120 tahun. Allah menyuruh bikin bahtera. Di sini dikatakan gedenya segini. Ternyata Nuh ini bekerja selama 120 tahun. Dan selama 120 tahun yakin dan percaya, Nuh ini bilang kepada penduduk-penduduk tetangga-tetangganya, bertobat, ayo, ini loh Allah sudah nyuruh bikin aku bahtera yang besar. Tapi apa yang dikatakan manusia-manusia ini? Mereka malah mengejek, Nuh, kok masa iso banjir kayak ngono, nggak mungkin, kan gitu ya saudara. Ternyata selama 120 tahun itu Allah itu memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Selama itu loh Allah menunggu. Dan ternyata hanya 150 hari. 120 tahun lama kan ya. Dan ini hanya 150 hari Allah benar-benar menenggelamkan manusia-manusia itu. Nah, saudara terkasih yang dalam Tuhan, selama itu Tuhan memberikan kesempatan. Seperti halnya saudara dan saya saat ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita kembali di jalannya. Karena Nuh adalah orang yang taat. Oleh sebab itu Allah memiliki ada chemistry, ada perkenanan Allah untuk Nuh sekeluarga akan diselamatkan. Kalau dikatakan itu Adam yang baru, bukan Adam kedua dan Yesus, ini Adam yang baru. Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu berikutnya, mengapa sih Allah ini kok secepat itu move on? Kok secepat itu menyesal? Kok secepat itu habis marah, menyesal? Terus bagaimana sih Allah itu? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kenapa Allah itu kok secepat itu move on, menyesal menciptakan, kita buka dalam Kejadian 6. Nah, di Alkitab dikatakan ayat 6-7. Kejadian 6 ayat 6-7. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Yang terakhir, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di sini di ayat 6, pasal 6, Allah ini menyesal menciptakan manusia karena begitu besar jahatnya. Karena manusia itu diciptakan serupa dengan Allah, karakternya Allah, rupanya Allah ada di situ. Tapi Allah yang kecewa dengan manusia. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau lihat di sekeliling kita saat ini, kita lihat TV, di situ ada pembunuhan. Kita lihat TV, di situ ada perampokan. Bapak membunuh anak kandungnya, anak kandungnya membunuh ibunya. Luar biasa. Banyak penganiayaan, begal di mana-mana. Saudara, bumi ini semakin hari semakin tua. Begitu pula dengan manusianya, semakin hari semakin merosot. Tadi dikatakan kesaksian Ciuni bahwa diserang kanan kiri, saudara. Inilah keadaan di bumi. Inilah keadaan manusia saat ini. Banyak sekali pembunuhan, pemerkosaan dan segala sesuatunya. Ketika Allah murka menghukum, apakah Allah juga menyesal? Menyesal, saudara. Dikatakan Kejadian 9 ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman, sebentar saudara,
Lalu sebentar. Nah, di sini dikatakan bahwa Nuh ini, Allah ini menyesal. Dikatakan seperti tadi. Maka ku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika Allah sudah melulantakkan bumi, Allah juga menyesal. Jadi dikatakan, kenapa Allah itu kok secepat itu move on? Dalam Mazmur 30 ayat 6 dikatakan, sesaat saja ia murka, seumur hidup ia murah hati. Murkanya Allah hanya sesaat, sebentar. Murah hatinya Allah seumur hidup. Kalau manusia kebalik, saudara. Murkanya manusia seumur hidup, baiknya manusia hanya sesaat. Haleluya. Sungguh sempurna Tuhan itu ya. Di Yesaya pun katakan, Yesaya 54 ayat 8, hanya sesaat, kasih setianya abadi. Sejahat apapun manusia, Allah itu masih sayang. Sejahat apapun kita kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan perkenanannya kepada kita. Saudara, ketika walau saat ini kita menghadapi suatu badai, tadi lagunya badai terus ya saudara. Memang ketika Tuhan izinkan kita menghadapi badai, berdosanya apa kita ini? Tuhan Yesus itu masih berkenan dengan kita. Tidak akan sampai kita itu tergeletak untuk jatuh, tapi ada tangan Tuhan yang tolong kita, karena kasihnya Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita mau boleh bilang, Tuhan, hidupku belum selesai ini ketimpa lagi, belum selesai ini ada masalah lagi, apakah Tuhan akan memalingkan wajahnya? Tuhan akan memalingkan wajahnya sesaat ketika kita tidak beres hati kita, tetapi tidak tego Tuhan itu kita. Amin saudara. Nah, selain terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu merupakan rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Allah murka dengan manusia, lalu Allah menyesal, dan Allah itu mau memiliki hubungan lagi dengan manusia, disinilah Tuhan Yesus masuk untuk membenahi hubungan Allah dengan manusia. Nah, kalau saudara tahu di dalam Alkitab ini, di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu terakhir adalah Maleakhi. Kalau kita mau boleh buka saudara, nah, yang terakhir ini adalah Maleakhi. Lalu di situ Perjanjian Baru, gitu kan ya? Kalau kita mau baca di Maleakhi, itu kok nggak nyambung, ujuk-ujuk ada Tuhan Yesus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau belajar lebih lagi Alkitab, di situ Allah tidak berbicara pada manusia 400 tahun. Gondok, bukan gondok ya. Benar-benar terlalu buruknya manusia. Lalu Allah ini memiliki suatu proyek untuk penyelamatan manusia, yaitu dengan Tuhan Yesus. Barulah masuk ke Matius, di mana Tuhan Yesus diberitakan, Tuhan Yesus dilahirkan, dan sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Melalui Tuhan Yesus ini, Allah ini bisa mengerti hatinya manusia, manusia ini bisa mengerti hatinya Allah. Dan melalui Tuhan Yesus ini, dosa kita diampuni.
beserta seisi bumi. Bagaimana dengan kita? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita saat ini, kita juga merasakan badai, kita juga merasakan tofan, kita juga merasakan hujan yang deras. Tadi Pak Eko katakan, hati-hati kalau hujan jangan di bawah pohon, anginnya kenceng. Ada tetangga saya kerobohan pohon, di sininya tulang punggungnya patah. Begitu dahsyatnya hujan itu hanya beberapa jam. Tadi saudara masuk sini itu tidak hujan, kita masuk hadirat Tuhan, hujan deras sekali saudara. Kemarin hujan terus-terusan mulai jam 2 sampai pagi mau siang. Jam 9 itu masih hujan. Airnya berantas naik saudara. Ini saya bayangkan, andai kata benar-benar 40 hari 40 malam lenyap sudah ini gereja. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan, kalau kita ambil tarik dalam saat ini, kita akan mengalami suatu badai, ya, mengalami suatu tofan, ya, mengalami suatu hujan yang dahsyat, petir, ya. Karena Tuhan memang izinkan. Loh, Tuhan, terus kenapa? Tuhan yang membuat janji, terus kita mengalami suatu masalah, terus baru ada pemenuhan janji. Loh, kenapa Tuhan? Kok kita itu masih menghadapi masalah, saudara? Ternyata masalah ini untuk pendewasaan kita. Saudara dan saya ini mau didewasakan imannya menjadi iman pengantin. Iman pengantin itu adalah iman yang siap. Iman yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya. Imannya notok jedok. Nah, iman itu ada beberapa tahap saudara. Bapak Gembala pernah sampaikan, ada kanak-kanak maunya itu dikasih susu yang lembut-lembut. Nah ini saudara, lalu masuk ke iman yang pemuda, memberontak dan segalanya. Lalu masuk ke iman pengantin, di mana saudara dan saya ini sudah siap untuk kedatangan Tuhan kedua kalinya. Yang Tuhan inginkan melalui masalah, melalui badai, melalui tofan ini adalah pendewasaan iman kita. Yang berikutnya adalah, kenapa harus ada masalah Tuhan? Berikutnya itu adalah Tuhan itu mau menunjukkan, ini loh penyertaanku, ini loh perkenananku kepada engkau. Tuhan mau menunjukkan bahwa saudara dan saya ini punya Tuhan yang hebat. Saudara dan saya ini berjalan di dunia ini itu tidak sendiri. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat. Saya yakin dan percaya, saudara dan saya pernah mengalami mujizat. Kalau mujizat itu luar biasa saudara, kalau mau saya saksikan, ketika perut saya sakit, saya pengen rela riwi loh naik sepeda, posisi kaki itu nekuk. Andai kata Tuhan tidak berkenan, pecah itu sudah usus buntunya. Andai kata pecah, ya sudah, di situ bisa saja menjadi kematian. Tapi ada perkenanan Tuhan. Dalam 1 minggu ini saya ngempet namanya sakit, saudara. Ini bersaksi sedikit ya saudara ya. Ngempet namanya sakit sampai selesai pelayanan, baru saya pergi ke rumah sakit dan dikatakan harus segera dioperasi besok. Ada perkenanan Allah di sini. Saya yakin saudara dan saya pernah mengalami suatu mujizat yang dahsyat. Tidak hanya saya toh, saudara pun iya. Waktu dokter memvonis, saudara ini sakit seperti ini. Ternyata kita berdoa meminta, ternyata besok di USG hilang. Nah, saudara, itulah mujizat
Itulah perkenanan Tuhan. Kita memiliki Allah yang dahsyat. Karena apa? Yang pertama pendewasaan iman, yang kedua penyertaan Tuhan ingin dinyatakan bagi saudara dan saya. Dan yang terakhir, kenapa kok ada masalah Tuhan? Oh, ada janji, ada masalah lalu kegenapan janji. Yang terakhir itu pernah Bapak Gembala sampaikan, kesiapan kita untuk menerima janji Allah. Kesiapan kita untuk menerima janji Allah. Ketika Tuhan katakan, kamu akan melayani di pelosok. Kalau Pak Eko tidak diproses seperti itu, apakah bisa menerima janjinya Allah? Tidak bisa. Karena Pak Eko belum siap untuk menerima janjinya Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi suatu proses itu, badai itu, segede apapun taufan itu di hadapan saudara, di hidup saudara ini, ada pendewasaan iman. Tuhan inginkan kita itu siap. Namanya siap ya saudara, itu apapun terjadi, kapanpun, waktu apapun itu kita siap ketika kita ada di hadapan Tuhan. Apalagi dipanggil, apalagi Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Siap. Kalau tentara dia katakan siap, dia siaga, berjaga-jaga, itu dikatakan siap, saudara. Tapi kalau kita, iman kita, wes Tuhan, aku enak-enak aja, aku katakan itu stay di zona aman aja, wes Tuhan, wes enak, gak ada masalah, nyantai. Gitu. Bagaimana iman kita bertumbuh? Bukankah kita ini akan dijadikan emas kalau kita dibakar? Nah, ini ada Cik Swan. Jadi menjadi emas yang murni itu harus dibakar. Cik Swan lebih ngerti bagaimana menjadi emas yang murni ya, Cik Swan. Karena emas yang murni itu harganya mahal daripada emas yang campuran. Sekarang kita mau tanya dengan diri kita, maukah kita diproses Tuhan? Maukah kita menghadapi badai di depan sana? Atau kita lebih memilih untuk mundur? Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menepati janjimu. Di sana ada suatu masalah, ada proses, tapi di sana ada janji yang kekal. Dan mau ke sana ada proses. Seperti bangsa Israel, dikatakan di sana berlimpah susu dan madu, tapi prosesnya muter. Bangsa Israel didewasakan, dan ketika sampai di tanah perjanjian, bangsa Israel merasakan benar-benar suatu yang dahsyat, berlimpah susu dan madunya. Saudara mau diproses? Saudara mau menghadapi masalah apapun di depan? Amin, katakan amin dong. Masa ini lemes? Amin. Bersemangat. Kurang, kalau prajuritnya Tuhan itu kurang. Amin. Mantap. Apapun yang terjadi, bersama dengan Yesus pasti. Loh, kok lemes? Pasti bisa. Bersama dengan Yesus pasti bisa. Amin. Saya terberkati ada suatu lagu, saudara. Seperti pelangi sehabis hujan. Kita lagi hujan. Apapun keadaan saudara, yakin dan percaya, setelah ada badai yang besar, setelah ada hujan yang lebat, setelah kita mengalami petir guntur dan segala apapun, Tuhan masih memberikan busurannya. Tuhan masih memberikan janji-janjinya. Yang kita katakan adalah pelangi. Saudara percaya bahwa janjinya Tuhan kekal? Amin. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kasih
kehadirannya Tuhan saat ini.